Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Saat ini di studio ini saya agak merinding. Ini ya ada dialog, diskusi, ada ngomong dokumennya segini-segini. Teman-teman sekalian nanti kita tunjukkan. Baik, pada kesempatan ini di studio kita kerawuan. Saya nggak tahu nih pejuang kok yang kerawuan lama. Ini teman-teman dari apa tuh Bang? Dari apartemen Malioboro City, kami pemilik apartemen tersebut, tapi kami merasa ditipu oleh pengembang. Sah pemilik saya. Sah, pemilik sah, kita baru PPJB semua. Oke, gitu kan? Sama. Pak Ringas Pak? Saya dengan Edi. Mas Edi, oke. Beliau Budiono. Mas Budiono dan Mas Edi. Ya. Pak, pertanyaan saya, sebetulnya nanti saya ngomong ya. Ada berapa sih? Bapak itu mewakili berapa ratus orang? Mau Mas Edi dulu, mau Mas Budi dulu? Ya. Kalau total pemiliknya, itu unitnya dari 561 unit. 561 unit. Betul. Sedangkan Apartemen ya? apartemen, pemilik perorangannya ada sekitar 280. 290 pemilik. 280 unit. Perorangan, ada yang memiliki 1 unit, ada yang memiliki 2, 3, 4. Oh, sampai gitu ya? Ya. Oh, gitu. Satu orang bisa 4 unit, Oh, gitu. 5 unit. Di mana sih itu lokasinya? Tempatnya di Jalan Raden Susilo. Jadi dari Jembatan Jati itu ke Ah. timur. Terus, Timur. Nah, itu tepatnya di sampingnya Transmart, sebelum Transmart. oh, itu kan ada hotel juga ya itu? Ya itu, dari satu hotel itu. Di belakangnya. Oh. Jadi bukan di belakangnya, satu area namanya. Lokasi. Satu lokasi itu kan bentuknya seperti huruf U. Hmm. Yang sisi sebelah utaranya itu Tower A, Tower Sakura. Di depan itu Hotel Next Hotel. Hotel. Sebelah selatannya Tower C, Tower Rafflesia. Oh. Nah, apartemen kami yang di Tower Sakura sama Tower Rafflesia. Oh, gitu. Jadi itu satu kawasan. Ah. Karena di dalam satu kawasan itu ada apartemen juga di belakang kami. Nah, tetapi kami termasuk yang istilahnya apa ya? Ya puji syukur alhamdulillah lah masih bisa terselamatkan. Sebentar. Saya akan membeli. Tadi Pak Pak Budi bilang tertipu, kemudian ini terselamatkan. Yang tertipu ini apa Mas? Jadi gini, kita itu beli apartemen diberi janji manis. Waktu itu tahun 2013 di apartemen mulai dipasarkan. Kita diberi janji manis bahwa apartemen murah, super blok, ada mall, ada pertokoan, ada ruko, ada hotel. Nyatanya tidak ada yang jadi kecuali hotel sama apartemen kami. Nah, kita tertipu memang pada saat pembangunan itu kita dapat unit, tapi unit bodong. Sampai dengan hari ini tidak ada surat yang kita pegang sebagai bukti kepemilikan. Oh. Jadi yang kita pegang itu hanya PPJB versi pengembang inti Hosmed, di mana PPJB itu bukan perjanjian perikatan jual beli, bukan itu, tapi perjanjian pemesanan unit. Tapi bayar. Lunas, sudah lunas Kenapa semua. bayar? Ada tanda terimanya. Oke. Di dalam tanda terima itu tertulis apa? Pembayaran untuk apa? Untuk apartemen, unit apartemen yang kita Pembelian itu. Betul. Pembelian apartemen. Iya. Senilai berapa itu? Waktu itu ditawarkan murasi. Saya generasi pertama. Ah. Tahun 2013 saya dapatnya masih sekitar 300-an untuk apa? 300 juta. Untuk tipe studio satu kamar aja ya. Berapa juta? 300-an juta. 300-an juta ya per unit ya. Ya, terus kalau ada juga yang tipe 2 bedrooms itu mungkin sekitar 550 jutaan. Bervariasi. Kalau itu perjanjiannya apa? Kok mau bayar kan? Oke nih, misalnya saya nih. Oke Mas ini oke beli berapa? 300 juta. Oke cicil. Itu kalau kita sudah selesai apartemen ini selesai tahun berapa? Itu ada nggak keterangan seperti itu? Ada. Harusnya- IPPJB ada. Harusnya selesai tahun berapa? Kalau ada salah 2 tahun, 2 tahun 3 tahun kalau ada salah saya nggak hafal. Jadi sekitar mulai tahun 2013. 2013, startnya 2013 kalau nggak salah 2 tahun 3 tahunan itu sudah selesai kalau nggak salah loh ya. Udah rampung lah gitu, udah bisa dihuni. Sudah bisa dihuni. Kami sudah terima unit itu malah sudah kalau nggak salah malah setahun lebih kita terima unitnya. Sudah serah terima unit. Saya sudah, Nah, sebagian teman-teman sudah, nah. sebagian masih belum. Oh, terima unit itu artinya sudah bisa dipakai, Bisa. sudah bisa ditinggali. Bisa ditinggali. So, what's the problem is?
Nah, Ini yang paling Ini penting. menarik ini. Wong sudah banyak, itu. Pokoknya nih aku duduk itu. Lagi aku kan sudah bayar, itu. Sudah siap membayar, sudah ditempati, so what the problem? Nanti semuanya teman-teman. Ini opo ini? Omong ngomong ini. Ini masih bagian kecil. Di rumah masih ada satu kontainer. Masya Allah. Dokumen ini. Jadi data-data kita sangat komplit. Ya, so sekarang what the problem is? Coba siapa? Jadi permasalahannya adalah terkait masalah perizinan itu saat ini. Perizinan. Perizinan. Saya catat ya Pak. Perizinan. Ya, perizinan. Sebenarnya permasalahan lebih kompleks lagi adalah bagi teman-teman pemilik atau konsumen itu kami itu shock ketika teman-teman tidak tahu bahwa hak milik atau alas hak yang sudah saat ini berubah nama menjadi MNC ini ya kan ini dijaminkan dulunya dari pihak pengembang PT Indosmed ke pihak MNC Bank tanpa sepengetahuan dari para pemilik. Tiba-tiba ada kami mengetahui melalui media bahwa itu akan dilelang. Akan dilelang. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan ini. Iya, saya mau benar tadi. Jadi jenengan bertransaksi dengan namanya PT Indosmed. Oke dong. Terus tiba-tiba Pihak Indosmed menjaminkan apartemennya itu SHBB enggak. Tanahnya. Oh, tanahnya. Tanahnya yang tempat apartemen kita berdiri itu dijaminkan. Dan itu induk, tanah induk yang belum dipecah-pecah. SHBB itu masih Oke. induk dijaminkan ke pihak MNC. Pertama ke BTN dulu. Ah. BTN tahun 2015 dijaminkan. Terus nggak tahu kenapa tahun 2016 di take over oleh MNC Bank. Dari BTN-nya itu. Dari BTN di take over oleh MNC Bank. Saya nggak ngerti secaranya kenapa kalau di take over karena Indosmed tertutup, nggak cerita sama sekali, nggak izin sama sekali. Padahal di BPJP tertulis bahwa kalau mau anu itu tanah itu tidak bermasalah, tidak sedang dalam jaminan, dan kalau memang mau melakukan sesuatu dengan tanah itu mesti komunikasi dengan kami. Ada pasalnya di sana. Oke. Nah, terus tahun 2018 terjadi manifestasi sampai terakhir Tidak bisa bayar deh. iya kita bisa bayar, Indosmed tidak bisa bayar ke MNC Bank. Akhirnya tahun 2019 kita baru tahu ada pengumuman di Tribun, di harian Tribun akan dilakukan lelang. Lelang Lelang dari KPKNL Yogyakarta mengeluarkan pengumuman lelang terhadap objek tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, baik hotel maupun apartemennya. Jadi tanggal kalau tidak salah tanggal 15 Juli 2019 lelang sudah dimenangkan oleh MNC Bank. Jadi pemenang lelang dan untuk berdasarkan risalah lelang nomor 335 garis miring 42 garis miring 2019. Nah, sejak itu kan sudah menjadi milik MNC Bank. So, apa dampaknya kepada para pemilik unit yang ada di sini? Apa Mas? Kita sampai dengan hari ini belum memegang sertifikat SHM SRS, padahal dari awal kan sudah dijanjikan bahwa kita beli termasuk suratnya, komplit dengan suratnya, sertifikatnya. Nah, kita sampai dengan hari ini cuma pegang unit. Masih untung kita pegang unit. Ada juga yang nggak pegang unit. Ada yang pegang unit. Kalau yang di atasnya di belakang itu pengembangnya tidak sama, cuma beda titik, itu hilang semua. Belum ada yang pegang unit. Kita masih untung bangunan jadi bisa pegang unit tapi tidak pegang surat, tidak punya suratnya. Nah, itu yang kami bilang terselamatkan. Terselamatkan. Nah, yang kita bilang ini yang ditipu. Nah, itu. Teman-teman sekalian pernah dengar ada mafia tanah? Ini kan ada mafia apartemen, ini mafia apa? Pengembangan. Pertanyaan saya adalah siapa yang harus mengeluarkan surat kepemilikan itu? Ya kan gitu kan harusnya benar terima itu suratnya dari mana? Ya otomatis kalau berbicara masalah legalitas surat itu harusnya dari pengembang. Pengembang ya, dari dalam konteks ini Indosmed. Iya. Dia yang memang di PPJP juga dinyatakan bahwa dia bertanggung jawab sampai pemecahan sampai sertifikat uang. Di PPJP nggak boleh. Ini sertifikatnya belum dipecah juga. Itu satu problem juga itu. Yang sangat problem lagi, bagaimana mau dipecah ketika SLF-nya, ketika diserahkan bangunan itu belum ada SLF-nya. Konstruksi laik fungsi. Sertifikat laik fungsi. Sertifikat laik fungsinya juga nggak ada. belum ada. Jadi Harusnya nggak boleh dibangun.
harusnya sebelum diserahkan kepada konsumen Harus. dilengkapi dulu. Sertifikat layak fungsi siapa yang harus mengeluarkan? PU dari Sleman. Di PKP. Pemda Sleman. Iya, PU. Teman-teman sekalian catat persoalan yang pertama adalah teman-teman belum menerima surat kepemilikan ya. Dari SRS. yang kedua ada problem lain, kenapa surat layak fungsinya Tidak keluar. tidak keluar tapi sudah Berikan kepada konsumen. Jadi ceritanya gini, logika saya pada saat suatu bangunan itu didirikan, tentunya IMB harus sudah ada, Ya, betul. SLF harus sudah ada, baru bangunan itu dapat izin dulu. diberikan. Nah ini bangunan saya tawarkan sudah dibangun konstruksinya tahun 2013. Tapi yang saya ketahui IMB sama Satban itu keluarnya sekitar tahun 2016. Nah, kenapa tahun 2013 kalau sudah dibangun pada tahun 2016 IMB-nya baru keluar, ya kan? Nah, terus setelah IMB prosesnya kan ke SLF, belum diteruskan, sudah dilelang. Intiosmed sudah prestasi, terus dilelang dan digunakan oleh manajemen. Jadi sekarang permasalahannya Pemkab tidak apa itu ya? Yang hubungannya dengan Pemkab tidak mengeluarkan Karena MNC mau meneruskan tahun 2021 MNC sudah mencoba meneruskan SLF tapi ditolak sama. Pemkab. Oh, catatan teman-teman Pemkab Sleman bahwa konon kabarnya sudah mau meneruskan. Sudah mau meneruskan tapi ditolak karena Ditolak. pemilik nama di yang terdaftar di sana tapi izinnya masih belum semua. Oh, Masih belum ada. berarti harus pindah dulu. Iya. Proses pindahnya, Jadi gini, nah, sebenarnya pihak pengembang itu mempunyai kewajiban dua. Satu SLF, keduanya adalah P3 SRS. apa itu? Bentuk. Jadi Perhimpunan pemilihan dan penghuni rumah susun, satuan rumah susun itu dibentuk. Tetapi kami berjuang bagaimana ini P3 SRS bisa dapat terbentuk itu kurang lebih 11 tahun ya Pak ya? 11 tahun. Baru bulan Juli ya, Juli kemarin tanggal 15 kami membentuk Juni itu kami membentuk P3 SRS dan alhamdulillah berhasil. Korum. Oke, sah. Kami memenuhi apa yang menjadi kriteria SOP dari tim BPKP. Teman-teman, aku baru dengar ini saja. Kita sebelum dengar ini ya sudah demikian ruwetnya persoalan itu. Karena persoalan mulai dari bawah, dari akarnya itu dari awal itu. Apalagi kita suruh baca gini. Ini dokumennya lengkap semua. Itu lengkap semua. Ini PPJP. semua. PPJP. Nah sekarang kita ke persoalan sebetulnya apa yang menjadi tuntutan teman-teman? Ya, artinya saat ini karena awas hak sudah dimiliki oleh Bank MNC Bank, Ya kan? otomatis tidak ada keterkaitan dengan pihak Ini pengembang, pengembang. ya kan? Nah. Kita mencari solusinya nih. Solusinya bagaimana? Yang pertama untuk awalnya adalah SLF. SLF ini kan pada bangunan. Ini SLF. Ya. Layak fungsi ya. Layak fungsi. Sertifikat layak fungsi. Iya. Oke, terus? Di SLF ini itu kan mengacu pada bagaimana konstruksi bangunan itu kuat, layak dan lain sebagainya, elektrikalnya bagaimana seperti apa, itu ada kajiannya semuanya. Kayak detail engineering. Iya, semuanya artinya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan proses hukum dan sebagainya, nggak ada. Ini murni teknis. Jadi SLF ini dibutuhkan untuk apa? Untuk melanjutkan proses pertelaan sehingga SHM-SNS berawal dari SLF dulu. Nah, dari SLF ini pemenangnya lelang ini kan Bank MNC. Jadi sudut dugaan kami melihat gini loh, sangat kami menduga besar Pemkab Sleman itu tidak menguasai atau tidak memahami permasalahan ini, sehingga acuannya apa? Homologasi, PKPU, sedang tuntutan perdata. Padahal ini tidak ada terkait masalah ini. Korelasinya sama Tidak korelasinya. Jadi hanya sebetulnya antara MNC dengan Pemkab Sleman menerbitkan SLF. Iya. Cuma itu doang. Jadi mungkin gini, kita sedikit kilas balik ya. Setelah lelang 2019, objek itu sudah menjadi milik MNC. Jadi dalam lelang diputuskan bahwa tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, baik apartemen maupun hotel itu menjadi milik MNC. Ya. Nah kemudian
tahun 2021 terjadi gugatan dari salah satu pemilik berujung ke PKPU. Oh, Nah, iya, itu iya. PKPU kalau nggak salah nomor 21 garis PDP Khusus dari PKPU dari PN Semarang, ya kan. Nah, kemudian dari PKPU tercapai homologasi. Homologasi, di mana dalam homologasi disebutkan bahwa homologasi itu menjadi satu kesatuan, bukan hanya di apartemen kita aja, termasuk ruko yang ada di depannya, termasuk juga Next hotel. tunggakan BTN yang masih ada, itu apa itu 240 M itu juga dibebankan ke dimasukkan dalam homologasi. Nah, setelah terjadi homologasi, perjanjian 30 bulan. Mungkin kalau tahun 2022 itu berakhir di Agustus ini, akhir Agustus 2022. Dan itu harus clear semua dari perjanjian homologasi itu Agustus harus clear semua. Iya, dan memang dalam perjanjian itu inti Hosmed selalu mengembang, khususnya yang ke poinnya untuk konsumen ya, itu akan menyelesaikan perizinannya, perjanjiannya begitu. Oh, Tapi sampai sekarang kurang berapa hari aja, tidak ada satupun perjanjian yang penuhi. jangan kan dipenuhi, diproses aja enggak, Oh, gitu. dilakukan aja tidak. Oke. Nah, itu kan berarti dari pihak pengembang sudah apa itu Komunikasi. ya kan, Kalau jangan dalam konsep komunikasi. tidak terlihat sama sekali kan, memang sengaja ngulur waktu kan gitu. Nah, kita yang tahu homologasi itu pun kita tidak termasuk di dalamnya, karena di sana di pemilih itu kalau tidak salah ada 7 atau 10 sampel berapa totalnya, itu yang masuk namanya tercantum dalam homologasi itu. Pelajaran-pelajaran nggak termasuk dalam kami tidak masuk proses itu. Nah, kita tidak masuk dalam proses itu. So, pertanyaan berikutnya, Panjenengan sudah melakukan banyak. Kita kalau lihat review dari media-media, teman-teman ini luar biasa, total dalam memperjuangkan itu sampai bawa trailer. Trailer sama sound system, tapi mohon maaf Pak, tidak terdengar. Jadi waktu bawa trailer, mohon maaf. Terakhir kalau nggak salah itu Kejati ya Pak? Kejati sama Polda. Polda ya? Kejati kita memang orasi, kalau di Polda karena kita menghormati hari itu hari Bayangkara. Jadi kita memang berjanji kita tidak akan orasi di Polda. Karena itu hari Juli itu ya kemarin. Itu kan hari istimewanya Polda ya, kepolisian ya kan. Kita hormati. Teman-teman sekarang ini yang tadi saya masuk ke sini. Jadi mereka teman-teman ini menuntut terbitnya SLF, ya, oke? Yang dikeluarkan oleh Pemda Sleman. Boleh nggak ngulik sedikit kenapa Pemda Sleman nggak mengeluarkan SLF? Ada alasan sepengetahuan Pak Jenengan apa? Ya, jadi gini. Supaya biar didengar itu. Ya, jadi gini, saya mau meluruskan. Ya. Jadi kita belinya ke pengembang, tapi kok justru kita demonya ke Pemda. Nah, ini saya meluruskan. Itu ada asumsi di masyarakat ada asumsi seperti itu. Oh, kenapa? Kenapa kok demonya kepada Pemkab? Nggak ada salahnya sekarang apa ada apa Pemkab, ya kan? Ah. Dan pertanyaan kami, kenapa dulu Pemkab Sleman pada saat penerbitan izin SLF-nya didiamkan saja? Tidak didorong ke pihak pengembang, mana itu udah SLF udah diproses belum? Dan itu penting bagi teman-teman. Padahal itu penting. Oke. Nah, itu kalau kita flashback di belakang, itu harusnya tugasnya dari Pemkab, Pemda Sleman. Betul. Zamannya Bupati yang dulu. Bupati yang dulu. Ya. Bukan yang sekarang ya? Bukan. Yang tahun 2013. Nah, itu artinya harusnya Pemkab Sleman itu sudah mengawasi. SLF udah IMB sudah terbit, SLF-nya gimana? Bangunannya sudah berdiri, SLF-nya gimana? Harusnya dari awal sudah difilter. Oh gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kami berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 ya, itu maaf PP nomor 16 tahun 2021 itu dijelaskan siapapun itu boleh mengurus SLF. Siapapun. Ini yang di sini. Siapapun. Tuh, Siapapun itu boleh. Kita harus katam nih satu. Coba segini isinya. Siapapun. Lah so kenapa? Kalau kata dengan kata siapapun, Ya. artinya kan, artinya kan tidak harus MNC. Ya. Benar nggak? Iya. Selaku mungkin kalau di sini yang dimaksud siapapun selaku pemilik hak. Oh pemilik hak. Karena tanah milik MNC. Jadi ya MNC yang akan menguruskan. Cuma sudut pandangnya berbeda dari Pemkab Sleman dengan kami berbeda. Bedanya apa? Karena kalau kami melihat bahwa ini kan proses apa itu
SLF itu Proses awal ya? ngikut pada gedungnya, Objek. objeknya, dan lagi apa itu MNC di sini meskipun MNC bank pemiliknya selalu bermasalahkan bahwa dia tidak punya KPRI properti, ya kan? Padahal MNC di sini tidak membangun, dia kan terima sudah bongkaran, Iya. udah jadi. Nah, gimana dia harus menyelesaikan proses ini supaya konsumen bisa mendapatkan SAM. ya kan? Lewat SAM. Nah, kalau memang harus properti yang punya, pertanyaan kami itu sebagai pengkap ya, harus properti yang harus mengurus SAM. Pertanyaan kami, gedung-gedung bank, gedung pertigaan di Jakarta, itu apa ngurusnya gedung itu tidak ada nama pemilik banknya? Apakah harus perusahaan properti yang memiliki gedung itu? Kan otomatis pasti nama banknya kan, selaku pemilik ya. Karena pusat pasti milik sendiri ya. Bank Jakarta. Ah, ya kan. BCA itu kan dia SLF-nya juga pasti akan sama BCA, ya kan. Nah, itu loh logikanya. Bahkan dari Dirjen Kementerian sendiri juga menyatakan, Kementerian PU apa itu? PUPR ya. Dirjen Keuangan. Stop. Iya. Teman-teman sekalian sudah mulai ketemu satu sisi. Ada perbedaan pandangan penerbitan SLF dari sudut pandang Pemkab Sleman dengan sudut pandang teman-teman yang dari Malioboro sini ya, Malioboro satu. Kemudian gini, nah yang kedua katanya pendidikan sampai ke Jakarta, mana? Oh iya. Jadi, Kamu juga mana? Saya suka. Hasilnya dari Jakarta, ini harus diumumkan ke publik sehingga terjadi bagian dari pencerahan informasi. Iya. Gimana? Baik. Jakarta kemana aja? Perjalanan kami ke Jakarta selama 1 tahun itu semua panjang lebar ya Pak. Tapi dari mulai kami soani dari DPR, dari mulai apa namanya sekretaris dalam negeri, sekjen dalam negeri, dan apa pejabat-pejabat lainnya dari kementerian untuk mengkonsultasikan ini. Dan terakhir ya kami pada saat itu kami datang menemui Dirjen PU Pemukiman ya. Oke. Nah, pada saat itu di Semarang. Di Semarang kami temui beliau, kami konsultasikan terkait hal ini. Terus kira-kira bagaimana pakai ini, ada solusi seperti apa? Hasilnya? Nah, hasilnya pada saat kami ke kementerian, beliau akhirnya apa ya? Beliau datang ke mana? Ke Sleman. Tidak langsung proyek Oke. apartemen langsung. langsung. Dilihat dulu bagaimana seperti apa. Dan pada saat itu dari Dirjen Perumahan dan Pemukiman serta rumah komersil ya, Ya. itu hadir dan Zoom sama pihak Cipta Karya, teman-teman Cipta Karya. Oke. Pada saat itu Cipta Karya itu belum memiliki satu berkas terkait masalah ini. Oh, nggak punya berkasnya. Ya. Berarti laporannya cuma nggak sampai ke sana dong. Pada saat ke Cipta Karya mengatakan kepada kami bahwa pihak Pemda belum pernah konsultasi pada kami. Dan kami telepon ya. Tapi yang Pemda Sleman Iya. belum pernah konsultasi ke Cipta Dirjen Karya. Cipta Karya. Iya. Oke, terus so? Nah, akhirnya dari Cipta Karya menyampaikan, beliau itu menyampaikan kepada kami bahwa ini kan yang diajukan SLF-nya terkait masa bangunan gedungnya. Tidak ada masalah dengan yang lain sebenarnya. Dengan apakah itu perusahaan properti atau segala macam? Tidak ada masalah. So, sekarang teman-teman kita cek. Kemudian hasil konsultasi dengan Cipta Karya ditebuskan nggak ke Pemkab Sleman? Iya. Terus so? Kan? Jadi dari pihak terakhir kemarin dari pihak dari Dewan Pemukiman itu membuat surat kepada Sekda. Ada nggak kopinya? Ada ya? Nah, Ada. nanti kita tunjukin ya bahwa ini sudah sampai di sana. Oke, terus? Ada ininya yang menyatakan bahwa ini harus segera dilanjutkan, harus segera diproses. Proses. Ya, segera diproses dan intinya pihak PU menyampaikan tidak ada masalah sih terkait masalah perizinan ini. Terus? Karena ini melekat ke objeknya secara teknis. Dan pada saat itu karena ada pembicaraan mengarah ke perbankan. Kami juga sudah soal ke OJK. Jogja dan OJK Jakarta juga. kami dari terima dan kami menyampaikan MNC Bank ini hanya menyelesaikan untuk masyarakat ini agar memiliki CSR SRS. Kalau bukan MNC Bank, itu siapa lagi yang meneruskan? Nah, Legalitasnya kepemilikan udah nama dia. kalau pengembang sudah bolak-balik coba, tapi tidak pernah punya itikat baik untuk menyelesaikan. Jadi ketika membuat fakta integritas itu
hanya untuk menurut waktu kesana. Menurut waktu sudah 2 kali fakta integritas. Pertama kami waktu itu ditemukan oleh Pak Huda, wakil ketua DPRD Provinsi. Ya, itu ditemukan di fakta itu. Ditemukan dengan siapa? Kami pengembang MNC sama kami. Oke, Nah, terus pengembang membuat fakta integritas. Bapak? Bahwa itu akan menyelesaikan. Nah. Tapi 1 bulan berlalu, itu kan waktu itu 25 Agustus 2023. Sampai 23 Agustus 2023 sampai ke 23 Agustus September 2023 tidak ada proses sama sekali. So apa yang dilakukan? Tidak ada. Di prank. Gitu aja. Nah, waktu kedua lagi bukan kami yang di prank, tapi Pemkab Sleman yang di prank. Oh iya. Karena Pemkab Sleman dengan bangganya bilang kami pasti bisa kalau bapak-bapak ini masih pemilih mungkin Sanksi. mungkin tidak di ini supaya kita mau membantu. Kami Pemkab pasti bisa. Oke. Nah, kami sudah bilang tidak Angin segar, mungkin kan? Pak. Angin segar tapi kan angin segarannya hanya imajinasi. Tidak terjadi. Jadi akhirnya di akhir waktu itu tanggal 29 Mei Pak. Ya, Mei itu kemudian bahwa Pemkab akan mendapatkan hasil. 29 Mei kita datang. 30 Mei kita datang, enggak ada hasilnya. Pemkab bilang akhirnya menyadari memang nggak bisa. Ya, memang seperti itu. Kita sudah ingatkan. Ini bukan yang kedua. Sebelum kami bergerak sudah 10 tahun, selama 10 tahun itu ada beberapa teman kami sudah bergerak dan hasilnya sama semua. Ini prank semua. Jadi sama pihak pengembang ini. Oke. Jadi artinya sudah kesana kesini mau prank. Prank terus. Kasihan ya. Cuma ini. Oke terus. Nah, sekarang saya mau tanya sudah. Jenengan niku ke Polda, tadi kan DPRD sudah, Polda sudah, Kejaksaan sudah. Jo, apa yang diharapkan? Ya mau di ini kan apa? Ya, Yang satu. tahu. Kita berharap khususnya di Pemkab Sleman itu khususnya masalah perizinan SLF itu. Keduanya terkait masalah fasum. Fasum, wah ini perizinan, fasum. Fasum itu harusnya harus diambil alih oleh pemerintah daerah. Oh. Dengan menggunakan Permendagri nomor 9 tahun 2009 Pergub nomor 20. Harus ini ya. Harus pakai itu. Fasumnya harus sudah diambil alih ya, Harusnya. Tapi belum sekarang ini. Belum Sertifikatnya masih di proses pengembang. Jadi belum mau diserahkan. diserahkan. Alasannya? Ya nggak tahu. Ya. Apa berarti ini harusnya? Ya. Kita nggak bisa ngomong alasannya apa karena dia ada di begitu. Oke. Jadi dari pihak institusi yang kami datangi, khususnya Pemkab Sleman yang selama ini kami aksi terus. Itu kenapa? Kami sudah menyampaikan apa yang menurut pendapat kami yang itu disampaikan itu benar, tapi itu menurut kami nggak benar. Ini loh, tapi mereka masih yakin dengan teori. Sudut pandang mereka berbeda. Karena mereka selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan hukum. Padahal ibaratnya ya, saya kasih contoh, SLF di sini ini kan mengikat pada gedungnya. Saya tanya ke jenengan, kalau anak hasil hubungan gelap, kira-kira boleh punya akte nggak? Kalau orang tuanya itu tidak nikah, Ya nggak bisa. keluar, akte keluar. Akte lahir pasti keluar. Oh iya, kalau Anak dari seorang ibu, namanya si A. ya kan. Oke. Ini sama kan, gedung dari hasil Bukan kegiatan hubungan gelap mereka dengan tapi kan sengketa. Bu, gitu Nah ya, kan gedung ini ada SLF. Surat ini adalah ikut pada gedungnya, bukan ikut pada hukumnya. Ya kan? Sama dengan anak itu, apakah baru boleh punya akte kalau setelah orang tua yang berhubungan gelap itu dinikahkan? Kan enggak kan? Nah, mereka tetap keluar karena mengikat pada anaknya. Sama dengan SLF mengikat pada gedungnya, bukan pada homologasi atau hukumnya. Ya, ini Jadi itu kan harus ada. harus jadi. Harus jadi. Iya kan, nah ini yang sudut pandang berbeda dari Pemkab. Kalau kamu lihat hukum terus yang dilihat, itu yang kami sayangkan. Kami sudah berusaha luruskan. Tapi Pemkab tetap mengatakan tetap sudut pandangnya terus seperti itu. terus juga kalau omongan-omongan di Tapi masyarakat, kalau PP segala macam sudah diinfokan ke Pemkab Sleman. Sekarang adalah kunci di Pemkab Sleman. 2, berani opo ora wis. yang pasti Pemkab sudah tahu PPPP-nya. Iya. Tapi mereka selalu bilang kembali ke hukum. Rekomendasinya juga sudah tahu yang dari Cipta Karya dan segala macam Sudah. semua. Terakhir kita beberapa hari lalu dengan DPRD itu dengan Pak Huda lagi ya difasilitasi untuk audiensi dengan Wakil ketua Pemkab Sleman, UPT-nya sama dengan provinsi.
Nah, itu yang dibilangkan oleh Pemkab Sleman tetap sama, bahwa nunggu hukumnya selesai dulu. Jadi mereka nggak mau bergerak. Hukumnya Homologasi. Ya kan ada dua. homologasi kan sudah habis di Agustus nanti ya. Baru Baru mau habis. Baru habis. Terus keduanya ada proses perdata yang dilakukan dari pihak pengembang untuk Data ke MNC. Nah, tuntutan Itu perdata ada berkonflik. berkonflik. juga. Kan yang dikorbankan masyarakat nih. Betul. Kalau hukum Padahal mereka berkonflik sendiri di luar dari apartemen ini loh. Konflik mereka di luar dari tanah apartemen ini, tapi ya itu digantung dan dikerjakan. yang menjadi kekecewaan dan keprihatinan kita pada saat ada kunjungan dari Kementerian PUPR, ya kan? Itu yang Pemkab Sleman mengundang Narasumbernya. yang kami sesalkan. Kenapa yang diundang khusus untuk pakar hukumnya tidak justru dari institusi, misalnya pengadilan? Oh iya. Tapi dari Ya. biro hukum. Bukan. Mantan kurator. Ya nggak ada hubungan dengan pengembangnya ya. Ya kan. Ya nggak apa-apa itu tuh, apalagi lembaga survei aja bisa dulu. Jadi kemarin kita ke pengadilan Semarang, Ya. kan? Kami datang ke pengadilan Semarang dan kami dapat jawaban yang ya menurut kami ini yang kami tunggu, bahwa antara produk yang diperdebatkan ini beda produk. Ketika masalah kesehatan itu produknya Pemkab Sleman atau Pemda. Tapi kalau masalah pidana ya itu Kalau Kejati apa? Karena sampai kan sampai ke Kejati. Wah, Itu baru hukum kali itu. Hukum itu. Itu pidana. Itu ada hubungannya dengan Koridor City. Oh, pastilah. Kita kan korban dirugikan. Oh, jadi ada gerakan tuntutan pidana juga. Iya. Saya kepada siapa? Ini Undang dong. Oh. Teman-teman sekalian, ini ceritanya mau 3 hari 3 malam saya bisa kelar segini nih. Jadi yang pertama adalah teman-teman ini berhadapan dengan berbagai masalah yang muncul ketika terjadi pembangunan. Yang pertama kepada Pemda Sleman. Tadi saya sudah mencatat ada terkait dengan SLF dan Fasum ya. Ada lagi nggak? Itu Oh, 2 ya? Oke. Sama pembentukan PKSLS. Oke. Tapi sudah masih Nah, oke, saya kedua. Kemudian dengan pihak pengembang yang saya belum mengulik soal pidananya apa gitu. Tapi itu jelas. Nah, yang menjadi penting saat ini sebetulnya masih apa sih yang diperjuangkan? Nah, ini kan semua sudah nih, ke Pemda, hasilnya ini kita tunggu homologasi, katakannya begitu. Oke, kemudian sebetulnya apalagi yang mau maksudku, piye to karepe apa maksudku harapannya apa gitu? Sertifikat kita terbit. Sertifikatnya Karena terbit. secara aturan dari semua institusi lembaga negara menyatakan bahwa ini adalah tidak ada hubungannya dengan homologasi. Homologasi itu proses hukum yang dia berjalan sendiri. Tapi sertifikat SLF ini harus berjalan sendiri, sertifikat terbit. Itu kan. Iya. Nah, kalau kami tidak ikut terlibat di dalam homologasi, kok sertifikatnya kita juga tidak terbitkan, itu gimana ceritanya? Padahal tanahnya ini alasannya itu seharusnya sebelum terjadi PKPU. Baik. Udah jelas teman-teman sekalian, sertifikat menjadi bagian penting yang dituntut oleh teman-teman yang ada dalam kasus Malioboro City. Saya tidak tahu, tidak bisa menyimpulkan, harus berkonsultasi dengan siapa, tapi memang sebaiknya ada kajian, kalau menurut saya, ada kajian ilmiah hukum atau apapun yang bisa menjadi rekomendasi pada semua pihak untuk melaksanakan ini. Nanti kita bahas saya pengen ngobrol saya cari teman-teman dari ahli hukum ya, hukum tata negara boleh atau hukum korporasi juga boleh atau apa, nanti saya akan coba konsultasi, kita diskusi lagi, dan ini menjadi satu sampel. Teman-teman sekalian, jadi gini ya, kasus Malioboro City ini menjadi menarik gitu, karena dia menjadi role model bagaimana proses kepemilikan yang diperpanjang, yang memiliki berbagai masalah. Semua masalah ada di situ, kasus berbeda. Ini contoh yang paling kecil, mungkin di tempat-tempat panjenengan juga ada. Dulu saya pernah melihat dan ada muncul di publik kasus perumahan yang waktu itu ya Merapi apa segala macam yang ternyata bermasalah. Dan ini muncul lagi untuk apartemen. Dan kelihatannya teman-teman DPR juga memang harus mulai memplototi, teman-teman ahli hukum juga harus mulai memplototi. Kapan-kapan kita ngobrol di rumah. Begitu kan, terima kasih. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan. Ini Pak, salamnya. Salam. Tetap ceria, ya kan? 10 tahun tetap ceria. tahun Tapi optimis ya, optimis. Optimis. Bisa selesai ya? Iya, kita baik data.
Oh, by data. by data. Jadi kita juga mau meluruskan anggapan bahwa selama ini kenapa kok kita transaksinya dengan pengembang, kok ternyata kenapa kok kita nuntutnya ke Pemkab. Oke. Jadi kita luruskan ya bahwa kita tidak menuntut ganti rugi ke Pemkab. Tapi di sini Pemkab sebagai regulatornya, penentu kebijakannya, Ya. yang menentukan bahwa perizinannya itu berdiri kan atas sudah Pemkab dengan kajian-kajiannya, ya kan? Nah, kalau Pemkab merasa bahwa itu kita salah jalur, dan nggak usah menuntut ke Pemkab. Ya berarti kedepannya saya kalau bangun rumah, besok saya kalau mau bangun rumah di tengah-tengah kantor bupati boleh dong, nggak perlu izin dong. Kan ada regulasinya ya. Itu ya, saya bilang bahwa kita bukan menuntut Pemkab. Stop. Jadi tolong dicatat, percuma lu bawa trailer. Kalau sok besar-besar, ada suara gede-gede nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Teman-teman mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk semua pihak. Sampai ketemu lagi, salam.